Mas, kok Mas Fajar ngomong kayak gini sama Centini? Nggak apa-apa, Tin. Yang pasti setelah ini kita lebih baik nggak usah ketemu lagi. Bagus. Bagus. Bagus, Jar. Tadinya ibu pikir kamu membohongin ibu. Centini, kamu dengar sendiri kan dari mulutnya Fajar? Nggak baik dan nggak etis kalau kamu masih nguber-nguber cowok. Yang cowok itu nggak mau lagi sama kamu. Mas Fajar, nyuruh sewu sebelumnya kenapa tiba-tiba Mas Fajar kayak gini? Bukannya tadi Mas Fajar baik-baik karo Centini, Mas? Maaf, Tin. Tapi menurut aku, kalau kita bersama-sama, itu semua sia-sia saja. Mohon sewu, Bu. Tolong jangan salah paham. Fajar sengaja nemuin Centini. Fajar mau ngomong begitu sama dia. Biar semuanya jelas, Bu. Iya. Ora apa-apa, Jar. Ibu iso ngerti kok. Fit. Mbak Sukma ini ya, kayak masih nggak percaya loh sama Mas Fajar itu ya. Kemarin tuh baru kemarin Mas Fajar tuh ngejar-ngejar Centininya itu kayak seperti apa kan, sampai minggat-minggat berdua. Tapi kok sekarang bisa berubah kayak begitu ya? Ada apa ya? Hah? Oh, nggak tahu toh Mbak, tapi yo masalahnya yo kalau Mbak Centini tuh siapa yang nggak sakit hati yo Mbak digituin sama orang yang kita cintai. Walah, ngapain kamu itu mesra sama Centini? Biarin aja ya, memang Centini tuh harus jadi seperti itu kan. Karena apa? Biar dia kena batunya. Karena apa? Centini kan yang bisa bikin apa? Fajar tuh minggat dari rumah. Berani sama orang tuanya, berani sama tante Genis. Siapa? Centini tuh. Biarin aja, biar kena batunya. Tapi saya tuh masih nggak yakin kalau Mas Fajar tuh bisa berubah secepat itu. Pasti ada sesuatu ini. Assalamualaikum. Mbak Centini wis mulai. Mbak, kebetulan nih, Mawar kan mau masak, tapi Mbak Centini istirahat aja. Tapi masak apa ya Mbak? Mbak Centini mau dimasakin apa? Loh, Mbak, kok gitu toh mukanya? Mbak Centini habis nangis. Kenapa Mbak? Mbak Centini nggak boleh ketemu Mas Fajar lagi. Loh, kok iso toh Mbak? Emangnya siapa yang bilang toh Mbak? Ya Mas Fajar sendiri yang ngomong. Kenapa ya? Salahin Mbak iku apa? Kenapa Mas Fajar ngomong kayak ngono? Ya Allah, sampai segitunya Mbak Centini buat Mas Fajar. Padahal Mas Fajar sendiri sing ngomong karo Mbak kudu percaya karo Mas Fajar. Tapi setelah Mbak kasih kepercayaan, kok malah kayak gini? Mbak, sing sabar yo Mbak. Mawar yang ngerti perasaannya Mbak saiki. Pasti Mbak kecewa dan sakit hati. Tapi ya serahkan aja semuanya sama Gusti Allah ya Mbak. Seperti yang sering Mbak Centini bilang toh, semuanya tuh insya Allah akan indah pada waktunya. Tin, kayaknya mulai sekarang aku nggak bisa nemuin kamu lagi. Maafkan aku, Tin. Aku sudah menyakiti perasaanmu. Aku tahu, kamu pasti lagi sedih banget. Tapi ini yang terbaik buat kita saat ini. Karena sejujurnya, kamu selalu ada di hatiku, Tin. Fitri, saya tuh loh heran ya sama Mas Fajar ya. Kok bisa seperti itu ya? Ya, nggak usah segan gitu toh Mbak. Setiap manusia kan bisa berubah. Ya bisa jadi Mas Fajar itu lebih milih omongannya Ibu Gendis gitu loh. Fitri, yang namanya orang kalau lagi jatuh cinta berbunga-bunganya, itu tuh ya pasti pengen ketemu setiap hari. Lah ini
Enggak, Fajar. Pasti ya saya yakin ya Fajar tuh ya ada apa-apa tuh saya yakin. Ngapain Mas Tejo di situ yo? Mbak Centini kan sudah pergi. Kamu tuh gimana sih? Bikin jatuh Mbak Sukma ini copot wae. Kamu tuh apa sih? Kamu tuh kalau nyepet sepeda tuh apa? Kamu tuh ngelawan atau gimana? Ha? Kayak gini ya nyusuk terus ini Mbak Sukma. Maaf Mbak nggak sengaja. Tadi tuh aku kepikiran mau mampir ke tempat temen gitu loh Mbak. Malahnya jadi begini. Ya wes Mbak duluan aja dia pulang. Aduh, wes, udah. Wes, kalau gitu aku tak balik dewek. Kamu tuh bikin Mbak Sukma luka-lukai. Boh. Susah banget dapetin Centini. Dulu di Jakarta cobaannya luar biasa, tapi kita berdua bisa melewatinya. Sekarang di sini Centini malah lupa semuanya. Cuma Fajar yang ada di kepala dia. Ya Allah, apa Centini bukan jodohku ya Allah? Mas Tejo, Mas, kok Mas di sini sih Mas? Waduh Mas, ini kan tempat orang lewat loh Mas. Kalau orang kampung ada yang lihat, bisa jadi masalah. Aku gak peduli, Fit. Aku pasrah. Terserah mereka mau ngapain. Loh, kok gitu sih Mas? Mas Tejo ini kok kayak orang putus asa ya Mas? Mas Tejo enggak kasihan apa sama Mbak Centini kalau panjenengan sampai dihakimi sama masa? Pusing banget, Fit. Susah banget buat nyakinin Centini. Susah banget bikin dia suka lagi sama aku, bikin dia cinta lagi sama aku. Yang ada di pikiran dia cuma Fajar, dan Fajar. Tapi Mas Fajar juga bilang katanya enggak mau ketemu sama Mbak Centini loh. Kok bisa, Fit? Enggak lah, kayak nggak mungkin, Fit. Loh, emang kenyataannya begitu loh Mas. Orang aku sama Mbak Sukma sama Bu Gendis juga dengar waktu Mas Fajar bilang gitu sama Mbak Centini. Kalau gitu kasihan dong Centini. Dia pasti kepukul banget ini. Oh, kalau itu sih aku yang enggak tahu ya Mas. Orang waktu dibilangin Mbak Centini langsung pulang gitu loh. Ya udah, Fit, kalau gitu aku pergi dulu, Fit ya. Aku mau lihat Centini, kasihan dia. Takutnya kenapa-napa. Makasih, Fit. Hati-hati Mas. Oh alah, kok ada ya laki-laki sebaik Mas Tejo? Yang ada di pikirannya cuma satu perempuan aja. Ya Allah, tolong kasih Fitri laki-laki sebaik Mas Tejo. Amin ya Allah. Kasihan Mbak Yumun, Duk. Bapak lihat sejak pulang tadi, dia duduk saja di situ. Nggak ngomong apa-apa. Bapak tahu hatinya pasti lagi loro. Pak, biarin dulu. Biarin Mbak Centini lega. Bapak pengen rono. Siapa tahu dia mau ngomong sama Bapak, biar bebannya lebih ringan. Nanti wae Pak. Nanti nek dia sudah tenang hatinya baru biar bisa diajak ngobrol.